Oke, sekarang masuk ke penutup luka dan pembalutan. Penutup luka dengan pembalut. Penutup luka yaitu bahan yang diletakkan tepat di atas luka. Penutup luka dibagi menjadi dua nih. Ada yang pertama itu penutup luka oklusif atau kedap, dipakai pada luka yang mencegah keluar masuknya udara dan menjaga kelembaban organ dalam. Nah, biasanya penutup luka yang kayak gini itu tuh bahannya dari karet atau dari bahan sintetis karena tidak boleh keluar udara dan tidak boleh masuk air. Penutup luka yang kedua adalah penutup luka tebal atau bantalan penutup luka. Setumpukan bahan penutup luka setebal kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Nah, biasanya kalau untuk penutup luka yang tebal ini kita biasanya bisa pakai mitela atau beberapa mitela ditumpukan, maka itu termasuk ke dalam penutup luka tebal. Selanjutnya kita masuk ke fungsi penutup luka. Apa aja sih fungsinya? Yang pertama membantu mengendalikan perdarahan, yang kedua mencegah kontaminasi lebih lanjut, yang ketiga mempercepat penyembuhan, dan yang keempat mengurangi nyeri. Nah, ini adalah fungsi penutup luka. Kenapa sih Kak kalau luka itu harus ditutup? Yang pertama, kita nggak tahu ya yang namanya udara itu ada bakterinya atau tidak. Kalau misalkan kita membiarkan si luka itu terbuka, kita takutnya nih ada bakteri atau ada debu yang menempel pada si luka tersebut, sehingga luka itu malah terkontaminasi lalu dia menjadi lebih parah. Nah, itu adalah salah satu fungsi penutup luka. Jadi luka itu harus ditutup ya. Ini ada beberapa catatan. Bahan yang dipakai sebaiknya berdaya serap baik dan cukup besar untuk menutupi luka permukaan luka. Jadi kalau misalkan kamu pakai harus sesuai. Kalau misalkan lukanya kecil, pakailah plester. Kalau lukanya besar, pakailah mitela. Jangan lukanya besar pakai plester, jadi nggak nyambung ya. Dalam keadaan darurat, semua bahan yang relatif bersih dapat dimanfaatkan sebagai penutup luka. Nah, kalau teman-teman lagi di luar nih nggak bawa mitela, teman-teman bisa pakai baju atau pakai bahan-bahan yang lain yang setidaknya itu tuh bersih. Diusahakan bersih ya untuk menutup luka. Jangan memakai bahan yang mudah melekat gitu di luka. Contohnya kapas, itu kita nggak boleh pakai kapas. Baca aturan pakai jika menggunakan penutup luka yang mengandung obat. Kita lanjut ke pembalutan. Pembalutan adalah bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Fungsi pembalut: pertama, penekanan untuk membantu menghentikan perdarahan, mempertahankan penutup luka pada tempatnya, menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Nah, mitela itu masuk ke dalam mana Kak? Pembalut atau penutup luka? Mitela itu masuk ke dalam pembalut jika dia membalut. Tapi kalau teman-teman gunakan mitela beberapa tumpukan lalu ditempel pada luka tersebut, maka itu menjadi penutup luka. Oke. Nah, ada beberapa jenis pembalut nih. Yang pertama, pembalut pita atau gulung. Yang kedua, pembalut segitiga atau mitela. Yang keempat, pembalut tabung atau tubuler. Dan yang kelima, pembalut penekan. Nah, kalau pembalut pita atau gulung biasanya kita sebutnya kasak gulung, ya nggak sih? Nah, kalau misalkan pembalut segitiga atau mitela, teman-teman sudah tahu itu apa. Pembalut tabung atau tubuler, teman-teman bisa lihat di internet, kakak nggak sempat nyari. Dan pembalut penekan. Kita lanjut, pedoman penutupan luka dan pembalutan. Penutupan luka. Penutup luka harus meliputi seluruh permukaan luka. Upayakan permukaan luka sebersih mungkin sebelum menutup luka, kecuali jika luka disertai perdarahan. Maka prioritasnya adalah menghentikan perdarahan tersebut. Pemasangan penutup luka harus dilakukan sedemikian rupa sehingga permukaan penutup yang menempel pada bagian luka tidak terkontaminasi atau teknik aseptik. Nah, kalau teman-teman mau ngebalut, jangan lupa dibersihin dulu ya. Jangan asal balut aja, tapi bersihin dulu. Biasa kita bersihin dulu pakai air yang mengalir, ya enggak? Terus nanti ditutup lalu dibalut. Kalau terjadi perdarahan, maka kita lakukan TET, tekan langsung, elevasi, dan tekan pada titik tekan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembalutan. Jangan memasang pembalut sampai perdarahan terhenti, kecuali pembalutan penekan untuk menghentikan perdarahan. Kalau darahnya belum berhenti, teman-teman jangan dibalut dulu ya, karena percuma kalau teman-teman balut perdarahannya
belum berhenti, maka si pembalut itu akan penuh dengan darah dan darahnya akan keluar kemana-mana malah. Jadi jangan lupa lakukan TET dulu sampai dia benar-benar perdarahannya terkendali. Jangan membalut terlalu kencang atau terlalu longgar. Nah, kalau biasanya teman-teman bisa lihat terlalu kencang atau terlalu longgar dilihat dari GSS nih. Mbak tolong gerakin, kalau dia bisa gerakin berarti oke, fine, normal. Dan lihat juga sirkulasi darahnya. Kalau sirkulasi darahnya normal berarti teman-teman ngikatnya tidak terlalu kencang. Tapi kalau sirkulasi darahnya tidak normal, bahkan teman-teman tidak merasakan denyut nadinya, maka itu ada kemungkinan teman-teman terlalu kencang mengikatnya. Jangan biarkan ujung sisa terurai. Nah, biasain bersih ya, biasain rapih. Kalau misalkan ada ujung yang terurai, itu dimasukkan ke sela-sela lipatan. Bila membalut luka yang lebih kecil, sebaiknya daerah yang dibalut lebih lebar untuk menambah luasnya permukaan yang mengalami tekanan. Diperluas sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Kalau pembalut lukanya kecil, sebaiknya daerah yang dibalut lebih lebar. Jadi kalau misalkan membalut lukanya kayak kecil nih, teman-teman jangan pas gitu aja, tapi lebarin sedikit biar pada saat pembalutannya, pada saat si lukanya ditutup itu yang tertekan agar lebih banyak, sehingga itu mencegah kerusakan terjadi jaringan yang lainnya. Jangan menutupi ujung jari. Bagian ini dapat menjadi petunjuk bila pucat, artinya pembalutan terlalu kuat dan harus diperbaiki. Nah, kalau teman-teman ngebalut bagian lengan punggung atau telapak lengan, nah teman-teman itu jangan menutup ujung jarinya. Jadi diusahakan ujung jarinya itu tidak tertutup. Itu bisa menjadi salah satu indikator kalau ikatan teman-teman itu terlalu kencang atau tidak. Khusus pada anggota gerak, pembalutan dilakukan dari distal ke proksimal arah jantung. Jadi kalau misalkan untuk anggota gerak itu teman-teman bisa membalutnya itu dari arah luar ke daerah jantung. Jadi dari bawah ke atas. Kalau misalkan teman-teman punya mau contoh itu dari misalkan lengan bawah ke lengan atas. Lakukan pembalutan pada posisi yang diinginkan, misalnya untuk pembalutan sendi. Jangan berusaha menekuk sendi bila dibalut dalam keadaan lurus. Penggunaan penutup luka penekan. Langkah-langkahnya: tempatkan beberapa penutup luka kasa steril langsung di atas luka dan tekan. Beri bantalan penutup luka. Gunakan pembalut rekan menahan penutup luka. Balut. Periksa ujung nadi, ujung bawah, daerah luka atau distal. Nah, ini biasanya teman-teman sudah tahu sih. Ini biasanya kita lakukan dengan TET terlebih dahulu. Lalu beri bantalan, balut, lalu GSS. Gitu ya.